Saudara pemirsa, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan untuk saudara-saudara sekalian, saya ingin menyanyikan sebuah pujian yang mengajak kita semua untuk datang kepada Tuhan dan sujud di bawah kaki-Nya. Salam saudara pemirsa, salam berjumpa dengan kami kembali melalui program Berita Pengharapan. Dan pada malam hari ini saya ingin menyampaikan kepada saudara-saudara sekalian satu bagian firman Tuhan yang amat sangat penting, supaya kita tidak pernah lelah terus berharap kepada Tuhan. Dan saya sungguh percaya bahwa Tuhan akan sebentar lagi menyelesaikan masalah yang sedang kita alami secara nasional, bahkan sampai ke luar negeri. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami datang kepadamu sekarang, menantikan anugerah Tuhan untuk semua pemirsa kami Tuhan, seluruh jemaat kami. Kami berdoa supaya ketika mereka menyaksikan program ini, mereka dijamah hatinya oleh Tuhan, dikuatkan oleh Tuhan, dan dilindungi supaya tidak ada satupun orang yang putus asa. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada malam ini kita ambil dari Perjanjian Baru, surat 2 Petrus pasal 3 ayatnya yang ke-8. 2 Petrus pasal 3 ayat 9. Ayat 9, 2 Petrus 3 ayat 9, demikian bunyi firman Tuhan. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Amin. Memang ini bicara tentang janji Tuhan tentang kedatangannya. Kedatangan yang kedua kali. Karena Tuhan Yesus mengatakan dirinya, aku datang segera, aku cepat nanti akan datang menjemput kamu bersama-sama dengan aku. Maka mereka salah mengerti tentang waktu Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, hal ini amat sangat penting untuk kita semua. Kenapa? Supaya kita mengerti dalam teks firman Tuhan ini juga, silakan juga saudara baca seluruhnya di bawah perikop itu.
Dan di sana disebutkan bahwa sekali lagi diulangi bahwa bagi Tuhan itu 1000 tahun sama dengan 1 hari. Saya paling suka bergurau dengan teman-teman sesama hamba Tuhan, juga dengan jemaat yang sudah cukup dewasa rohani. Saya mengatakan mereka, kalian mendesak Tuhan Yesus balik. Dia bilang, saya baru pulang 2 hari lebih sedikit. Enak aja kalian maksa saya untuk cepat-cepat balik. Saya sedang bertemu dengan Bapa saya, Allah Bapa di surga. Maksud saya ialah ini induknya, ini jalan tolnya. Tetapi gangnya, saudara sekalian, itu semua janji Tuhan. Semua janji Tuhan, tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya terpenuhi. Janji Tuhan digenapi. Mari kita melihat janji Tuhan yang berlangsung selama 45 tahun baru digenapi. Itu harapan saya juga untuk doa saya selama ini. Mari kita lihat Yosua pasal 21 ayat 45. Yosua 21 ayat 45. Para pemirsa boleh nanti mencatatnya karena mungkin tidak sempat membacanya bersama dengan saya sekarang. Yosua 21 ayat 45 bunyinya demikian. Dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya terpenuhi. Amin. Luar biasa. Artinya apa Bapak Ibu sekalian? Memang tidak langsung dipenuhi karena mereka tidak siap menerima pengenapan janji Tuhan. Karena itu perlu waktu ini, pada waktu ini ditulis, itu mereka sudah menaklukkan tanah Kanaan selama 5 tahun. Tapi mereka berakhir dengan kemenangan. Bapak sekalian, mari kita sungguh rendah hati pada malam hari ini untuk sadar bahwa tidak ada janji Tuhan yang tidak dipenuhi. Semuanya pasti dipenuhi. Saya sering mengatakan demikian, cepat atau lambat pasti janji Tuhan digenapi. Begini Bapak Ibu sekalian, kalau kita sedang berdoa untuk seorang anggota keluarga kita yang sedang sakit keras, dan dokter katakanlah mungkin kanker, dokter katakan kayak sepertinya umur ibu ini tinggal 3 bulan lagi. Saudara sekalian, kalau kita berdoa untuk orang yang sakit seperti itu, jangan dong berdoa, jadilah kehendak-Mu ya Tuhan. Jangan. Kenapa begitu? Kita mau melawan Tuhan? Tidak. Kita berdoa minta Tuhan, do something now. Do something right now, Lord. Lakukan sesuatu Tuhan sekarang juga Tuhan. Cepatlah Tuhan lakukan sesuatu. Seperti mendesak Tuhan. Mengapa? Memang itu harus terjadi. Kita berpacu dengan waktu. Saya harap bahwa saudara yang mengalami hal yang sama benar-benar mengalaminya. Kita berdoa, berpuasa, minta anugerah Tuhan, berseru kepada Tuhan setiap hari. Kalau perlu seperti Daniel, 3 kali sehari kita berdoa. Tetapi waktu anak kita masih SMP, sudah mulai tergerak supaya dia dapat teman hidup yang seiman. Enggak dong. Tuhan, jawab segera Tuhan. Dalam waktu 3 bulan ini, saya minta supaya anak saya menikah. Itu mah kita sudah agak kurang waras. Karena apa? Anak baru kelas 3 SMP. Tentu pada zaman sekarang semua orang tua berharap anaknya sekurang-kurangnya S1. Artinya dia masih perlu berapa? Perlu 10 tahun lagi. 10 tahun lagi baru dia siap untuk menikah. Itu pun kalau dia tidak mau meniti karir dulu, baru kemudian dia menikah. Itu yang saya maksudkan dengan penggenapan janji Tuhan dan kesungguhan kita berdoa. Sekarang, dalam keadaan seperti ini, apa sudah bisa mengatakan, Tuhan jadilah kehendak-Mu? Memang kita menunggu penggenapan janji Tuhan.
Tetapi kalau saya selalu katakan tiap malam kepada saudara sekalian, mari kita berdoa dan minta anugerah Tuhan. Besok masalah virus ini sudah selesai. Dan saya yakin Tuhan mendengarkan doa jutaan umat Tuhan di negeri ini. Belum lagi kemudian di negeri yang lain. Orang berseru, orang berdoa. Malam hari ini pegang teguh bahwa Tuhan katanya tidak pernah lalai menggenapi janjinya. Untuk kita apa? Pemulihan negara bangsa kita dalam segala bidang kehidupan. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami datang kepadamu Tuhan. Minta anugerah dan kebaikan Tuhan untuk bangsa negara kami, untuk kami umat-Mu juga Tuhan, supaya masalah pergumulan karena penyakit ini Tuhan, karena virus ini segera Tuhan angkat. Minta anugerah-Mu Tuhan, dan kami berharap dan terus berharap bahwa besok keadaan lebih baik daripada hari ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bila Anda memerlukan dukungan doa kami, atau bila Anda punya masalah yang ingin didoakan, silakan menghubungi nomor telepon kami 0812 7661 1125. Dan bagi Anda yang berada di luar negeri, silakan menghubungi +62 812 7661 1125. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.